Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya materi berikutnya, penyelesaian soal ini, soal nomor 4. Pada sebuah segitiga KLM dengan siku-siku di L, jika sin M sama dengan 2 berbanding 3 dan panjang sisi KL sama dengan akar 10 cm, tentukan panjang sisi segitiga yang lain dan nilai perbandingan trigonometri lainnya. Jadi penyelesaian kita gambar dulu segitiganya. Segitiga kita gambar. Jadi misalnya demikian. Ya, jadi kita beri nama, jadi di mana KLM ya, L-nya ada siku-siku di sini, jadi maka L-nya di sini, jadi KLM ya. Boleh juga K sebelah kanan ya, terserah kita memberikan nama. Yang pasti kita harus memberikan nama bahwa ini adalah sudutnya siku-siku, dan sudah diketahui sudut M itu sama dengan sin M sama dengan perbandingan 2 berbanding 3. Nah, kita juga tahu panjang satu sisinya, panjang KL kita sudah tahu di sini, panjang KL itu diketahui sama dengan akar 10 cm. Jadi ini adalah akar 10 cm. Nah, dengan diketahuinya sinus M sama dengan 2/3, kita tahu bahwa sin M itu sama dengan sisi depan berbanding sisi miring. Jadi sisi depan adalah KL, kemudian berbanding dengan sisi miring adalah LM. Oke? Maaf, sisi miring adalah KM. Nah, sin M itu kita tahu nilainya sebesar 2/3. Sudah diketahui bahwa sini diketahui sin M itu sama dengan 2/3. Nah, ini kita tinggal ini kita cross saja, lakukan cross kali silang, maka kita akan peroleh nilainya bahwa KM sama dengan 2 kali KM, ini jadi KM kali 2 menjadi 2 KM sama dengan 3 kali KL, 3 KL. Nah, KL kita tahu akar 10, jadi kita ganti 3 kali akar 10. Maka kita akan peroleh KM sama dengan 3 kali akar 10 dibagi 3 akar 10 dibagi dengan 2, atau sama dengan 3/2 akar 10 dalam satuan, jangan lupa, cm. Nah, kita berarti sudah ketahui bahwa KM kita sudah tahu. Maka untuk mencari sisi lainnya, jadi untuk mencari panjang LM itu kita bisa gunakan rumus daripada menggunakan teorema Pythagoras, di mana LM adalah sama dengan akar daripada, karena LM adalah sisi bukan sisi miringnya, maka berarti sisi miringnya adalah miring KM, itu kita pangkatkan 2 kemudian dikurangi dengan sisi KL pangkat 2. Ini rumusnya gitu. Jadi KM pangkat 2 dikurangi dengan KL pangkat 2. Nah, kalau kita substitusi nilai KM-nya, kita sudah punya nilai KM adalah 3/2 akar 10 pangkatkan 2 kurang akar 10 kita pangkatkan 2. Maka kita peroleh sama dengan LM adalah akar, kalau akar 10 kita pangkatkan 2 jadinya 10. 3 kita pangkatkan 2 jadi ini
3 per 2 pangkat 2, kemudian akar 10 kita pangkatkan 2. Nah, akar 10 pangkat 2 sama dengan 10. Nih kita selesaikan. 3 akar 3 pangkat 2 9, 2 pangkat 2 4, akar 10 pangkat 2 sama dengan 10 kurang 10. Oke. Jadi kalau kita selesaikan ini menjadi akar 90 dibagi 4 kurang 10. Kita samakan penyebutnya menjadi akar 90 per 4 kurang ini menjadi 40 per 4. Maka kita akan peroleh nilainya adalah akar daripada 90 kurang 40 menjadi 50 per 4. Atau ini sama dengan apa? 50 per 4. Kalau coba kita sederhanakan bentuknya menjadi akar 50 itu kita bisa rubah menjadi 2 dikali dengan 25, kemudian ini berbanding 4. 4-nya kita bisa cabut akar, bisa keluarkan akar. 25 kita bisa cabut akar 25 sama dengan 5, jadi ini 25, akar 25 per 4 kita cabut akar, dapat 2. Sisa tinggal akar 2, ini akar 2. Maka berarti kita tahu panjang LM adalah 5 per 2 akar 2 cm. Nah, kalau kita coba mau buktikan, kita coba hitung terbalik. Jadi, apakah ini kita bisa cek kembali, kita punya KM itu kita bisa cek. KM sama dengan panjang sisi miring sama dengan itu adalah akar daripada KL pangkat 2 ditambah dengan LM pangkat 2. Nah, KL kita sudah tahu, nilai KL adalah akar 10 kita pangkatkan 2 ditambah dengan 5 per 2 akar 2 kita pangkatkan 2. Nah, kalau kita selesaikan ini menjadi akar 10 pangkat 2 sama dengan 10 tambah 5 kita pangkatkan 2 25, 2 pangkat 2 sama dengan 4, akar 2 kita pangkatkan 2 sama dengan 2. Maka ini jadinya adalah akar 10 ditambah dengan akar 10 ditambah dengan, kalau kita kalikan atau kita langsung bagi, ini menjadi 25 per 2. Nah, kita samakan penyebut, jadinya menjadi 20 per 2 ditambah 25 per 2. Kan kita peroleh nilainya sama dengan akar 45 per 2. 45 per 2. Nah, jadi kita cek kembali. KL adalah akar 10, LM adalah 5 per 2 akar 2. 5 per 2 akar 2, oke, kita pangkatkan 5, 25, 4 pangkat dapat 2, kemudian akar 2 kita pangkatkan menjadi 2, akar 10, oke. Nah, 25 per 4 dikali 2 sama saja 25 per 2. Sekarang kita jumlahkan menjadi 45 per 2. Nah, ini kita 45 per 2 kita bisa buat dalam bentuk ini. Sama dengan 45 kita bisa rubah menjadi 45 adalah 9 kali 5 kali 9 ya. Jadi 5 kali 9 bahagi 2. Nah, 9 itu kita bisa cabut akar sama dengan akar 9 adalah 3 akar 5 per 2. Nah, tentu kalau kita perhatikan ini dengan hasil kita sebelumnya, KM adalah 3 per 2 akar 10, ini sepertinya angkanya tidak sama ya, 3 per 5 akar 10. Oke, 3 per 2 akar 10. Nah,
supaya memudahkan kita menyelesaikan ini nilainya sama sebetulnya. Ini kita boleh posisinya tadi, ini kita bisa supaya memudahkan perkalian kita, ini kita bisa kedua-dua penyebut dan pembilang kita kali 2, ini bisa menjadi sama dengan akar 45 kali 2 per 2 kali 2 atau sama dengan akar 90 per 4. Maka kita bisa tulis yang ini adalah sama dengan 90 itu kita bisa uraikan menjadi 9 dikali 10 per 4. 9 kita bisa cabut akar dapat 3. 2 kita bisa cabut akar dapat 2. 10 tinggal ini 10. Kita dapat adalah 3 akar 10 seperti nilai yang kita hitung di sana. Terus kalau kita bandingkan dengan yang ini, kok ini sepertinya menjadi beda? Tidak akan jadi beda. Nah, kalau kita bikin supaya bisa kita rubah ini menjadi bentuknya seperti caranya gampang. Ini kita kali dengan 2, kita bagi 2. Maka jadinya 3 akar 10 per 4. 4 bisa dicabut akar menjadi 3 per 2 akar 10 cm. Jadi kita bisa buktikan kembali hasilnya kita sama. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah sisi-sisinya kita sudah dapat panjang-panjangnya, kemudian disuruhnya nilai perbandingan trigonometri lainnya. Nilai perbandingan trigonometri lainnya adalah sin M itu kan kita sudah tahu sin M sama dengan itu 2 berbanding 3. Jadi sin M 2 berbanding 3 ini sudah ada. Yang kita belum adalah cos M. Cos M adalah sama dengan sisi samping berbanding sisi miring, LM berbanding KM. Jadi LM berbanding dengan KM. Kita punya LM sudah tahu, LM kita sudah hitung dapat 5 per 2 akar 2. 5 per 2 akar 2. 5 per 2 akar 2. Berbanding kita punya nilai dari KM adalah sisi miringnya 3 per 2 akar 10. Jadi ini 3 per 2 akar 10. Nah, kalau kita selesaikan ini akan sama dengan ini tinggal kita balik. Jadi 5 per 2 kali dengan 3 per 2 kemudian kali akar 2 per akar 10. Oke? Nah, ini berarti hasilnya kalau kita lakukan terbalik yang ini. Bukan ini terbalik, ini kali 2 per 3 ya. Yang 3 per 2 dibalik. Nah, maka hasilnya ini kita bisa coret-coret saja. Ini coret habis. Tinggal 5 per 3. 5 per 3 akar 2 per akar 10. Nah, lagi-lagi penulisan tanda akar itu tidak dianjurkan di dalam hal di matematika, maka ini kita kali dengan akar 10 per akar 10. Hasilnya adalah 5 per 3 akar 2 dikali akar 10 sama dengan akar 2 kali 10 jadi 20. Kemudian akar 10 kali akar 10 sama dengan 10. Nah, ini kita boleh sederhanakan yang ini lagi, ini boleh sederhanakan. Ini kita bagi 5 dapat 2, ini kita bagi 5 dapat 1. Nah, kemudian yang di dalam akar itu kita bisa rubah menjadi ini 1 2 kali 3 jadi 1 per 2 kali 3 6 akar. Nah, 20 kita bisa rubah menjadi 4 dikali dengan 5. Nah, 4 kita bisa cabut akar menjadi 2, jadi 2 per 6 akar 5. Atau bisa sama dengan ini 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 dapat 3 jadi 1/3 akar 5. Itulah cos M. Nah, kemudian lanjut tangin daripada M. Tangin M sama dengan berarti sisi depannya perbanding sisi sampingnya.
KL berbanding dengan LM. Jadi KL berbanding dengan LM. KL adalah akar 10 berbanding dengan LM adalah 5/2 akar 2. Ini 5/2 berbanding dengan 5/2 akar 2. Nah, hasilnya sama saja dengan 1/5/2 sama dengan ini, cukup kita balik jadi 2/5 ya. Kemudian akar 10 berbanding akar 2. Nah, sekarang untuk merubah tanda tidak bisa ada penulisan tanda akar di bawah per, maka kita ini kalikan dengan akar 2 per akar 2. Nah, kalau kita lakukan perkaliannya maka kita akan peroleh ini 2/5, akar 10 kali 2 menjadi akar 20, akar 2 kali akar 2 jadi sama dengan 2. Jadi kita bisa teruskan. Ini kita bisa coret-coret, ini kita bagi, hasilnya adalah ini sama dengan 1/5 akar 20 kita rubah menjadi 4 kali 5. Nah, 4 bisa cabut akar, jadi akar 2 menjadi 2/5 akar 5. Inilah tangen M. Nah, sudut perbandingan yang lain adalah kita bisa mencari sudut K, ya. Jadi bisa mencari sin K. Jadi sin K sama dengan lagi sisi depan berbanding sisi miring. Jadi kalau sudutnya ada sin K adalah yang ini K-nya sudut ini, berarti yang di depannya adalah LM, ya. Di depan sudut itu ada M berbanding dengan KM. Jadi LM berbanding KM. Jadi LM berbanding dengan KM. Nah, LM berbanding KM sama dengan LM kita tahu, LM sudah kita hitung adalah 5/2 akar 2. 5/2 akar 2 berbanding dengan KM kita adalah 3/2 akar 10. Ini 3/2 akar 10. Lagi-lagi kita bisa hitung menjadi ini 5/2 kali dengan 2/3. Jadi ini kita balik. Ini karena pembagi sama saja mengalihkan dengan kebalikannya. 2 akar 2 berbanding akar 10. Di mana kita perlu merubah, tidak boleh ada akar di tawaper jadi penyebut, jadi kita kali akar 10 kali akar 10. Maka kita bisa peroleh nilainya sama dengan ini 5/3, akar 10 menjadi akar 20, akar 10 kali akar 10 jadi 10. Nah, kita lagi-lagi boleh bagi-bagi, ini 1 dapat 2, hasilnya adalah sama dengan ini 1/6. Akar 20 bisa rubah menjadi 4 kali 2. 4 kali 5. Maka kita dapat 4 ditarik akar jadi 2/6 akar 5. 2/6 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 akar 5. Itu sin K. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa kalau segitiganya siku-siku, maka dia punya hubungan timbal balik. Kalau sudutnya siku-siku seperti ini, maka sin KL itu akan sama dengan cos KM. Sin K akan sama dengan cos M, atau kebalikannya cos daripada K sama dengan sinus M. Coba kita lihat, ya, kita lihat bahwa kita hitung sin K tadi, sin K hasilnya adalah sin K 1/3 akar 5 akan sama dengan cos M. Nah, kita lihat cos M adalah 1/3 akar 3. Maka dengan demikian juga sebetulnya mempercepat kita bisa hitung cos K itu dia akan sama dengan sin M. Jadi
prinsipnya adalah lagi-lagi sederhana, asalkan salah satu sudutnya adalah sudutnya segitiga siku-siku. Ini sin M. Sin M sama dengan berapa? Sin M adalah 2/3, 2/3. Maka cos K sama dengan 2/3. Nah, kalau kita mau buktikan lagi, masih kurang yakin, kita boleh jadi cos K sama dengan, ya, cos K itu adalah sudut K kita adalah yang ini, sudut K kita adalah ini. Berarti kalau cos adalah sisi samping berbanding sisi miring. Jadi KL berbanding dengan KM. Jadi sama dengan KL berbanding, ini KL berbanding KM. KL kita tahu nilainya adalah akar 10 bahagi dengan, kita punya KM adalah, KM kita 3/2 akar 10 bagi 3/2 akar 3/2 akar 3/2 akar 10. Ini langsung mudah, kita bisa langsung bagi. Ini bagi. Jadi tinggal sama dengan 1/3/2. Ini tinggal dibalik sama dengan 1 kali 2/3. Kita peroleh hasilnya adalah 2/3. Terbukti sama dengan ini. Ya. Nah, kemudian tangen berikutnya kita hitung tangen K adalah tangen K itu adalah sisi depan berbanding sisi samping. Sisi depan adalah LM berbanding dengan KL. Ya. Jadi KM berbanding dengan KL, ya. LM ya. Salah. LM berbanding KL. Salah. Terbalik. Ini benar. Ini KL, ini adalah LM, ya. LM berbanding KL. Lihat LM berbanding KL. Nah, sama dengan kita punya LM, kita sudah tahu nilainya adalah 5/2 akar 2. Jadi 5/2 akar 2. Kita punya KL adalah akar 10. Ya. 5/2 akar 2 kita punya LM. Oke. Ini sederhana, lagi-lagi kita penulisan di tanda akar di bawah per, kita tidak diharapkan oleh matematika, kita kali dengan akar 10 bagi akar 10. Maka hasilnya sama dengan 5/2 akar 2 kali akar 10 sama dengan akar 20. Ini akar 10 kali akar 10 sama dengan 10. Kita boleh lakukan bagi dapat 2. Maka hasilnya adalah sama dengan menjadi 1/4 akar 20, kita rubah jadi 4 kali 5. 4 bisa dicabut akar jadi 2, menjadi hasilnya 2/4 akar 5, atau sama dengan hasilnya adalah 1/2 akar 5. Itulah tangen theta. Tangen daripada K. Atau cara lain bisa dilakukan dengan cara kita bisa hitung tangen K itu akan sama dengan sin K berbanding dengan cos K. Ya. Nah, sin K kita tahu nilainya adalah sin K sama dengan 1/3 akar 5. 1/3 akar 5. Kemudian kita punya cos K adalah cos K sama dengan 2/3. Nah, ini langsung kita bisa hitung, jadi 1/3 akar 5 dikali dengan 3/2. Maka kita akan peroleh, ini 3 langsung bagi aja, bagi 3 dapat 1. Maka hasil air adalah sama dengan 1/2 akar
5. Hasilnya sama dengan itu. Ya, saya kira itu soal kita yang keempat. Mudah pembuktian jawabannya. Saya kira cukup. Nanti kita sambung lagi soal di video yang lain untuk soal berikutnya.